Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni mengenai bangsa dan nasionalisme. Suatu bangsa dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sekelompok orang-orang yang terikat dalam kesatuan bahasa dan wilayah di muka bumi. Kemudian perbedaannya apa antara bangsa dan negara? Negara merupakan organisasi yang memiliki keteraturan, sedangkan di suatu bangsa hanya terdiri dari sekelompok atau sekumpulan orang-orang. Kemudian poin yang kedua adalah di suatu negara itu terdapat legitimasi yang mampu memaksa dan mengatur masyarakat atau rakyatnya, sedangkan di suatu bangsa tidak terdapat hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, di suatu negara itu tidak terikat adanya identitas tertentu, sedangkan di suatu bangsa harus adanya keterikatan antara identitas tertentu. Kemudian yang terakhir, di suatu negara itu terdapat suatu bangsa, sedangkan di suatu bangsa itu belum tentu terdapat suatu negara. Selanjutnya, pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap politik di mana masyarakat suatu bangsa itu memiliki kesamaan budaya atau wilayah, tujuan, bahkan cita-cita yang dengan demikian dari masyarakat suatu bangsa tersebut memiliki rasa mencintai atas bangsanya sendiri. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai pengertian secara luas mengenai nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme merupakan perwujudan dari rasa cinta akan tanah air, kemudian bangsa, kemudian kebudayaan nasional dan lain sebagainya. Yang kedua, nasionalisme ini diwujudkan atas kebaktian terhadap organisasi sosial. Kemudian yang ketiga, yakni nasionalisme itu merupakan bukti untuk mendulang kemerdekaan politik. Selanjutnya, timbulnya dalam nasionalisme itu timbul adanya dogma yang mana manusia itu hidup untuk bangsanya, sedangkan bangsa hanya hidup untuk bangsa itu sendiri. Kekuatan nasionalisme. Yang pertama adalah keinginan untuk bersatu dan menyatukan antara wilayah dan rakyat. Yang kedua, keinginan perluasan wilayah negara kebangsaannya. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dari kesadaran kebudayaan nasional. Dan yang terakhir adalah konflik-konflik yang timbul atas kekuasaan. Sehingga hal-hal keempat tersebut mampu memberikan kekuatan terhadap sikap nasionalisme yang akan ditumbuhkan. Kemudian hal-hal apa yang akan dapat mendorong paham nasionalisme ini? Yang pertama yakni adanya campur tangan dari bangsa lain. Misalnya saja terjadi penjajahan di salah satu wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu dan untuk memperoleh hak-haknya sebagai suatu atau seorang warga negara. Kemudian selanjutnya yakni adanya ikatan rasa senasib, seperjuangan. Selanjutnya yang terakhir adalah bertempat tinggal di wilayah yang sama. Prinsip-prinsip dari sikap nasionalisme. Saya mengutip dari buku yang dituliskan oleh Hertz yang berjudul Nationality in History and Policy. Dia menyebutkan bahwa terdapat 4 poin yang menjadi prinsip-prinsip bentuknya sikap nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk membentuk kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang terakhir yakni hasrat untuk mencapai kehormatan. Terima kasih.